Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah jasa atestasi Ibu Gina Sakinah SE, SY, ME. Perkenalkan, nama saya Sylvia Septiani, NIM 12092100066, akuntansi syariah 20B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai standar jasa atestasi dalam asuransi. Overview jasa atestasi, asuransi, dan audit. Apa sih atestasi? Atestasi adalah suatu pernyataan pendapat atau pertimbangan seseorang yang independen dan kompeten mengenai kesesuaian dalam segala hal yang signifikan. Asersi juga suatu entitas dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ada 4 jenis jasa atestasi yang diberikan oleh kantor akuntan publik, yaitu audit, pemeriksaan, penelaahan, serta prosedur yang disepakati bersama. Lalu ada asuransi. Apa sih asuransi? Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Jasa semacam ini dianggap penting karena penyedia jasa asuransi bersifat independen serta dianggap tidak bias berkenaan dengan informasi yang diperiksa. Lalu individu-individu yang bertanggung jawab membuat keputusan bisnis memerlukan jasa asuransi untuk membantu meningkatkan keandalan dan relevansi informasi yang digunakan sebagai dasar keputusannya. Lalu ada auditing. Apa sih auditing? Auditing adalah suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Lalu ada klasifikasi audit berdasarkan tujuannya, terdiri dari audit laporan keuangan, audit kepatuhan, serta audit operasional. Sedangkan klasifikasi audit berdasarkan pelaksana audit terdiri dari audit eksternal, audit internal, serta audit sektor publik. Proses audit. Dalam melakukan proses audit, terdapat 6 langkah. Yang pertama, meminta dokumen yang dibutuhkan. Jadi, sesudah mengonfirmasi jika auditor hendak menghadiri klien yang akan diaudit, auditor hendak memohon dokumen-dokumen yang diperlukan terkait kebutuhan audit. Apalagi umumnya auditor telah mengirimkan catatan dokumen-dokumen yang diperlukan terlebih dahulu kepada si klien di dalam audit checklist. Dokumen audit tersebut bisa mencakup kopian laporan audit lebih dahulu, rekening koran, nota keuangan, serta buku besar. Tidak hanya itu, auditor juga bisa memohon bagian organisasi klien bersama dengan daftar nama dewan serta komite terpaut. Lalu yang kedua, mempersiapkan rencana audit. Auditor hendak mengecek data yang tercantum dalam dokumen serta merancang gimana proses audit hendak dicoba. Tiap auditor nyatanya mempunyai style pengauditan yang berbeda-beda. Dengan senantiasa mengindahkan kode etik selaku auditor, workshop resiko bisa dicoba oleh regu audit guna mengenali mungkin permasalahan yang hendak timbul sepanjang proses audit dilaksanakan. Serta setelah itu auditor hendak menyusun rencana audit cocok workshop ataupun dialog yang telah dicoba oleh regu audit. Lalu yang ketiga, menjadwalkan rapat terbuka. Auditor butuh mengundang manajemen senior, general affair, ataupun staf administrasi utama dari pihak klien ke suatu rapat terbuka. Di dalam rapat terbuka juga auditor hendak mempresentasikan ruang lingkup audit atau audit scope, lama waktu penerapan audit, serta permasalahan lain yang butuh dibahas terpaut penerapan audit. Tiap kepala kementerian dari pihak klien bisa dimohon tolong buat mengomunikasikan kepada staf bawahannya tentang mungkin terdapatnya wawancara dengan auditor. Lalu yang keempat, mulai melakukan kerja lapangan. Auditor mengambil data yang dikumpulkan dari rapat terbuka serta memakainya guna merealisasikan rencana audit. Kerja lapangan setelah itu dilaksanakan dengan berbicara kepada anggota staf serta meninjau prosedur serta prosedur audit. Auditor hendak menguji kepatuhan klien terpaut pencatatan serta pelaporan keuangan yang cocok dengan PSAK.
evaluasi guna membenarkan jika perihal tersebut betul-betul dijalankan secara reliable serta mencukupi. Auditor bisa mendiskusikan sesuatu permasalahan dikala permasalahan tersebut timbul kepada klien guna berikan klien tersebut peluang guna membagikan feedback. Yang kelima, menyusun laporan. Audit mempersiapkan laporan audit yang berisi rincian temuan-temuan audit sepanjang proses audit dilaksanakan. Laporan audit hendak merangkum seluruh kesalahan matematis, penemuan yang bertabiat material serta tidak material, pembayaran yang diotorisasi namun tidak dibayar, serta temuan-temuan yang lain. Auditor setelah itu hendak menulis pendapat terkait temuan-temuan audit serta merekomendasikan solusi kepada klien. Yang keenam, menyiapkan rapat penutupan. Auditor memohon asumsi serta persetujuan dari klien terkait permasalahan serta penemuan dalam laporan audit pada rapat penutupan. Serta auditor pula tidak kurang ingat guna menerangkan deskripsi rencana aksi manajemen guna menanggulangi permasalahan serta penemuan tersebut dan bertepatan pada penyelesaian yang disepakati. Pada rapat penutupan, seluruh pihak yang ikut serta hendak mendiskusikan laporan audit serta asumsi manajemen secara matang. Bila ada permasalahan lain, mereka hendak langsung menuntaskan serta mencari solusinya pada rapat penutupan. Jadi itulah keenam tahapan dalam melaksanakan proses audit, serta dalam praktiknya jelas ada banyak hambatan yang hendak dilalui auditor sepanjang penerapan audit. Hambatan tersebut pastinya dapat diminimalisir dengan menentangkan persiapan serta perencanaan audit. Paling utama pada dikala workshop review audit saat sebelum terjun langsung kepada industri klien, baik auditor internal maupun eksternal. Pasti mereka memerlukan informasi berbentuk dokumen, buku besar, serta laporan keuangan guna kebutuhan penerapan audit. Standar profesional akuntan publik. Standar profesional akuntan publik atau SPAP merupakan kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi akuntan publik di Indonesia. Standar-standar yang tercakup dalam SPAP yaitu yang pertama, standar auditing. Standar auditing adalah 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, serta standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, standar atestasi. Standar atestasi memberikan rangka untuk fungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup audit, review, pemeriksaan, serta prosedur yang disepakati bersama. Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar atestasi atau PSAT. Yang ketiga, standar jasa akuntansi dan review standar. Jasa akuntansi dan review memberikan rangka untuk fungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar jasa akuntansi dan review dirinci dalam bentuk pernyataan standar jasa akuntansi dan review atau PSAR. Yang keempat, standar jasa konsultasi. Standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang memberikan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktisi menyajikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang sifat dan lingkup jasa konsultasi ditentukan oleh perjanjian antara praktisi dengan si kliennya. Yang kelima, standar pengendalian mutu. Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik di dalam melaksanakan pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia atau SPAP IAPI dan aturan etika kompartemen akuntan publik yang diterbitkan oleh IAPI. International Standard on Auditing atau disebut juga ISA merupakan
standar auditing internasional yang diterbitkan oleh International Auditing Practice Committee of the International Federation of Accounting atau IFAC. IFAC merupakan suatu organisasi internasional bagi profesi akuntan dengan 153 organisasi sebagai anggota yang tersebar pada 113 negara dan mewakili lebih dari 2 juta akuntan. ISA secara umum mirip dengan GAAS di Amerika Serikat. Saat ini terdapat perhatian dan kecenderungan untuk membangun harmonisasi yang berarti membangun suatu standar akuntansi dan auditing yang seragam di seluruh dunia. Dalam setiap negara, peraturan mereka sendiri umumnya berpengaruh atas praktek audit. Peraturan ini bisa ketetapan pemerintah atau ketentuan yang diterbitkan oleh badan peraturan atau profesional seperti Dewan Standar Audit di Amerika Serikat. ISA juga tidak melangkahi peraturan negara yang berpengaruh pada audit informasi keuangan atau lainnya. ISA juga merupakan salah satu produk dari standar audit informasi keuangan historis yang cakupannya lebih terbatas pada KAP atau kantor akuntan publik dan para praktisinya, partner serta staf KAP saja. Asersi laporan keuangan. Asersi adalah pernyataan manajemen yang terkandung di dalam komponen laporan keuangan. Ada 5 jenis asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Jadi, apakah aktiva dan utang perusahaan benar-benar ada pada tanggal neraca dan transaksi yang tercatat telah benar-benar terjadi selama periode tertentu. Yang kedua, kelengkapan. Apakah telah memasukkan semua transaksi dan akun rekening yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Lalu yang ketiga, hak dan kewajiban. Apakah aktiva tersebut benar-benar milik perusahaan serta semua utang adalah benar-benar kewajiban perusahaan pada tanggal neraca. Yang keempat, penilaian dan pengalokasian berkaitan dengan ketepatan metode penilaian maupun pengalokasian yang digunakan oleh perusahaan serta kebenaran perhitungannya. Yang kelima, penyajian dan pengungkapan. Apakah masing-masing komponen laporan keuangan telah diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dengan benar? Risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang timbul karena auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatannya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko ini tetap dihadapi oleh auditor meskipun ia telah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia dan telah melaporkan hasil audit atas laporan keuangan dengan semestinya. Risiko audit dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama risiko audit keseluruhan, yang dimana pada tahap perencanaan auditnya, auditor pertama kali harus menetapkan risiko audit keseluruhan yang direncanakan, yang merupakan besarnya risiko dapat ditanggung oleh auditor dalam menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, padahal kenyataannya laporan keuangan tersebut berisi salah saji material. Yang kedua, risiko audit individual. Karena audit ini mencakup pemeriksaan terhadap akun-akun secara individual. Risiko audit keseluruhan harus dialokasikan kepada akun-akun yang berkaitan. Risiko audit individual perlu ditentukan untuk setiap akun karena akun tertentu seringkali sangat penting karena besar saldonya dan atau frekuensi transaksi perubahannya. Materialitas. Materialitas adalah besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi. Dalam perencanaan audit, auditor menentukan materialitas pada 2 tingkat. Yang pertama, materialitas tingkat laporan keuangan, yaitu salah saji agregat minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting untuk mencegah laporan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Yang kedua, materialitas tingkat saldo akun, yaitu salah saji maksimum yang boleh ada dalam saldo akun sehingga belum atau tidak dipertimbangkan sebagai salah saji material. Kesalahan dan fraud. Dalam akuntansi dikenal 2 jenis kesalahan, yaitu kesalahan atau error dan kecurangan atau fraud.
Kedua jenis kesalahan ini dapat bersifat material dan non-material. Perbedaan antara dua jenis kesalahan ini hanya dibedakan oleh jurang yang sangat tipis, yaitu ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Apabila disengaja berarti termasuk kecurangan, tetapi jika tidak disengaja berarti kesalahan. Untuk itu dibutuhkan keahlian profesional untuk bisa membedakan antara kedua jenis kesalahan tersebut. Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak di dalam maupun luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung merugikan orang lain. Secara umum, fraud terdiri dari dua golongan, yaitu penggelapan aktiva dan kecurangan pelaporan keuangan. Tindakan melawan hukum. Istilah unsur tindakan melawan atau melanggar hukum berarti pelanggaran terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Unsur tindakan melanggar hukum oleh klien adalah unsur tindakan pelanggaran yang dapat dihubungkan dengan entitas yang laporan keuangannya diaudit, atau tindakan manajemen atau karyawan yang bertindak atas nama entitas. Prosedur audit yang ditujukan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan memungkinkan pengarahan perhatian auditor tentang kemungkinannya adanya unsur tindakan pelanggaran hukum. Sebagai contoh, prosedur audit termasuk namun tidak terbatas pada membaca notulen rapat, membaca buku daftar saham, meminta keterangan manajemen, serta penasihat hukum klien tentang ada atau tidaknya perkara pengadilan, klaim, serta keputusan pengadilan, melakukan pengujian substantif atas rincian transaksi atau saldo. Auditor harus meminta keterangan manajemen tentang kepatuhan klien terhadap hukum serta peraturan. Jika dimungkinkan, auditor berkewajiban juga memperoleh keterangan dari manajemen tentang yang pertama, kebijakan klien dalam upaya pencegahan unsur tindakan pelanggaran hukum. Yang kedua, penggunaan petunjuk yang dikeluarkan oleh klien yang representasi periodik yang diperoleh klien dari manajemen berbagai jenjang yang memiliki otoritas untuk menilai kepatuhan terhadap hukum serta peraturan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.